Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya taati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya ta'zimi Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati pula Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengajaran BIPA, yakni Ibu Maufirotul Hamdiyah MPD. Dan tak lupa yang saya sayangi teman-teman senasib seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang pengajaran BIPA. Di sini saya sudah membuat peta konsep pengajaran BIPA. Yang pertama terdapat pengertian. Nah, pengertian BIPA berdasar pada materi yang disampaikan oleh Kak Said dan Kak Fatimah tentang pengertian BIPA menurut beberapa ahli. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa berdasar pada pendapat Aisyah, Aulia, dan Lutfi, BIPA bukan hanya sekedar pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, melainkan juga pembelajaran budaya Indonesia yang terintegrasi. Pembelajarannya harus adaptif terhadap berbagai tingkat kemampuan siswa, menggunakan pendekatan komunikatif yang menekankan praktik berbicara dalam situasi nyata, sehingga menghasilkan pemahaman bahasa yang lebih kaya dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Jadi, BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, melainkan juga mengajarkan tentang budaya Indonesia. Yang kedua, di sini terdapat konsep dasar BIPA. Yang pertama yaitu integrasi bahasa dan budaya. Dalam pengajaran BIPA harus mengintegrasikan aspek linguistik dengan nilai-nilai budaya, supaya pelajar tidak hanya memahami bahasa, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang melatar belakanginya. Yang kedua yaitu pendekatan komunikatif. Dalam pengajaran BIPA juga berfokus pada interaksi dan praktik berbicara dalam situasi nyata. Pembelajaran berbasis tugas atau yang biasa disebut test-based learning sering diterapkan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga di sini yaitu pembelajaran kontekstual. Nah, dalam pengajaran BIPA juga menggunakan situasi nyata dan konteks yang relevan untuk pembelajaran, sehingga pelajar dapat mengaitkan bahasa yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam kurikulum. Dalam kurikulum BIPA harus dirancang agar dapat sesuai dengan latar belakang, kebutuhan dan tujuan individu pelajar, mengingat keragaman latar belakang dari berbagai penutur asing. Keterampilan berbahasa yang pertama di sini ada menyimak. Dalam pengajaran BIPA, pelajar harus diperintahkan untuk menyimak. Contohnya seperti menyimak ucapan dan dialog sederhana, menyimak teks naratif atau cerita, dan menyimak berita atau wawancara. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting sebagai penunjang dalam berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengajaran BIPA, pengajar harus memerintahkan pelajar untuk praktik berbicara agar pelajar atau penutur asing bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga di sini ada keterampilan membaca. Dalam strategi membaca terdapat dua bagian. Yang pertama, strategi membaca intensif, dan yang kedua, strategi membaca ekstensif. Strategi membaca intensif menekankan pada analisis mendalam terhadap teks. Dalam kegiatan ini, peserta didik tidak hanya membaca untuk memahami isi, tetapi juga menganalisis struktur kalimat, kosakata, dan makna setiap bagian teks secara detail. Yang kedua yaitu strategi membaca ekstensif. Strategi membaca ekstensif ini
dalam pembelajaran BIPA memiliki tujuan untuk membantu pelajar memahami teks secara umum tanpa terlalu fokus pada detail-detail kecil. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Pada keterampilan menulis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis proses, yang kedua pendekatan berbasis terpadu. Pendekatan berbasis proses yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu pra-menulis, penulisan draft, revisi, dan finalisasi teks. Yang sedangkan pendekatan berbasis terpadu di mana keterampilan menulis diajarkan bersamaan dengan keterampilan lain seperti membaca. Yang selanjutnya yaitu struktur dan sistem bahasa. Struktur bahasa di sini mencakup tentang fonologi atau ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa, morfologi atau ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata, semantik atau ilmu yang mempelajari tanda dalam bahasa, sintaksis atau ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan kata agar menjadi struktur yang lebih kompleks seperti frasa atau kalimat. Sedangkan sistem bahasa di sini mencakup kumpulan bagian linguistik yang digunakan dalam bahasa tertentu dan diatur oleh pola atau aturan tertentu. Dalam sistem bahasa ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa di sini mencakup morfologi dan sintaksis. Yang selanjutnya yaitu aspek kosakata yang terdiri atas kosakata umum atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari dan kosakata khusus atau bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya yaitu aspek ejaan atau kaidah yang mengatur penulisan kata, kalimat, dan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu seperti apel. Ejaannya yaitu A P E L, dibaca apel. Yang selanjutnya yaitu aspek intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat. Yang selanjutnya aspek peribahasa atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang budaya Indonesia. Nah, dalam aspek ini pengajar BIPA harus mengenalkan budaya Indonesia kepada pelajar BIPA. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya Indonesia itu sangat kaya dan beragam, mencerminkan kepulauan yang luas dan sejarah yang panjang. Terdapat beberapa aspek penting dalam budaya Indonesia, yaitu yang pertama kesenian. Indonesia terkenal dengan seni pertunjukan seperti tari tradisional, wayang kulit, dan gamelan. Seni rupa yang berkembang pesat termasuk lukisan, ukiran, dan kerajinan tangan. Yang kedua yaitu agama. Indonesia memiliki penduduk yang beragam secara agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dipraktikkan. Keberagaman agama tersebut berkontribusi pada budaya yang menggambarkan sikap toleransi. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Keberagaman bahasa ini menunjukkan keragaman budaya dan sejarah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang tradisi. Indonesia memiliki banyak tradisi unik termasuk upacara adat, festival, dan makanan tradisional. Tradisi ini diwariskan dari generasi yang dahulu ke generasi yang selanjutnya dan merupakan bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang makanan. Masakan Indonesia terkenal dengan rempah-rempahan yang kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki hidangan khasnya sendiri seperti rendang dari Sumatera Barat, nasi Padang dari Padang, dan sate dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Beberapa budaya Indonesia yang telah saya sebutkan itu harus dikenalkan atau diajarkan kepada pelajar BIPA agar pelajar BIPA mengetahui bahwa Indonesia memiliki budaya yang beragam. Yang terakhir yaitu percakapan. Pengajar BIPA harus menerapkan praktik percakapan kepada pelajar BIPA agar pelajar BIPA dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Pantai indah pasir berkilau, sinar matahari memancar terang. BIPA diajarkan dengan riang agar tutur santun makin cemerlang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.